Ya, sukun. Nah, sebelumnya gini. Kan kita judulnya mat gitu ya. Apa definisi mat? Panjang. Oke, panjang. Betul. Cuman yang dipanjangkan apanya? Sering orang menyebut mat itu adalah memanjangkan huruf gitu ya. Berarti hurufnya yang alif segini jadi segini loh. Nah, terus ada lagi yang bilang memanjangkan harokat. Berarti harokat yang sama segini segini gitu. Jadi sebenarnya mat itu definisinya yang dipanjangkan bukan huruf, bukan harokat, tetapi bacaan atau suara. Mahfad aja segitu-gitu aja, huruf ya segitu-gitu aja, nggak perlu dipanjangkan lagi. Cuman karena istilahnya salah apa namanya ya? Salah kaprah ya. Kalau kita itu bahasa, kalau kita teliti itu sebenarnya banyak kayak gitu. Contohnya apa? Masak nasi. Coba di analogikan itu. Sudah nasi, coba dimasak. Masak air. Masak air masa ya? Kalau ini manjat kelapa, coba kelapa segitu dipanjat. Potong pisang, pisangnya dipotong. Nah, di sini mat adalah memanjangkan suara atau memanjangkan bacaan. Nah, definisi secara lengkapnya adalah jika ada alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Mat itu nanti tanda panjangnya, tanda panjang itu berarti cuma 3 huruf ini, alif, waw, dan ya. Hanya saja di Quran Timur Tengah itu nanti ada 2 macam. Ada huruf mat yang ada rosemnya atau ada tulisannya, ada alif, waw, ya, dan apa jelas gitu. Contohnya kayak idza jaa misalnya. Di sini mat alifnya itu kelihatan, ada rosemnya. Rosem itu artinya tulisannya, bentuknya itu ada. Waw pun juga sama, misalkan a'udzu gitu ya. Nah, ini kelihatan ada wawnya. Atau fihi misalnya. Kelihatan ya-nya. Nah, di sana nanti ada alif waw ya-nya itu tidak ada rosemnya, tidak ada bentuknya. Maka para ulama nanti memberikan tanda, yaitu dengan adanya ada alif kecil. Karena ya, itu sebenarnya nggak ada rosemnya dulu, cuma dikasih. Kemudian ada waw kecil, namanya juga kecil ya. Terus juga ya-nya itu juga ada ya kecil. Enggak, saya gedein deh. Bentuknya gini. Nah, alif waw ya besar maupun kecil ini nanti fungsinya sama, hanya bedanya tadi ya. Yang ini ada rosemnya, ada bentuknya, dan yang enggak ada bentuknya. Contohnya kalau yang itu, kalau kita membaca Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahman itu mimnya ada fathahnya, terus di sampingnya ada alif kecil itu. Ar-Rahmanu misalnya. Di sini namanya alif kecil. Udah kita namakan alif kecil sajalah ya, biar gampang. Contoh yang ini misalnya walam yakul lahu, ada waw gini. Kufuwan ini. Nah, ini biasanya kalau kita pakai Qurannya Quran Timur Tengah, terbiasa dengan Quran lokal, kemudian pindah ke Quran Timur Tengah, biasanya keder di sini. Dianggapnya koma. Kemudian kalau baca walam yakullah kufuwan ahad, bukan koma, memang hampir mirip dengan koma, kalau apalagi kalau Qurannya sudah kecil, sudah dempet-dempet, udah nggak kelihatan. Ini sebenarnya waw kecil, fungsinya juga sama waw besar ini, memanjangkan suara u. Terus contoh yang ini bihi misalnya. Bihi, ketika kita baca hi di sini, kita teruskan misalkan dan lanjutannya gitu ya, maka panjangnya juga 2 harakat. Oke, nggak usah perlu kita panjang-panjangan. Ini nanti kalau kita ada alif mau besar mau kecil, mau besar mau kecil, ya besar ya kecil. Tapi sebelumnya sesuai dengan harokat masing-masing. Alif jodohnya fathah, waw sukun jodohnya jodohnya dhammah.
Ya sukun jodohnya kasroh. Nanti kalau seperti ini, maka harus dibaca 2 harokat. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi kalau kayak ini kayaknya, maaf. Kalau kayak gini misalnya, ganti. Misalkan baba atau babun. Ini 2. Dibaca 2 harakat. Babun ar-rahmanu a'udzu lahu kufuwan fihi bihi gitu ya. Ini baca 2 harakat semua. Nah, tapi nanti gini. Kalau ada alif terus di atasnya tanda ini, pernah menemukan ya? Kalau di Quran Indonesia nanti sama sih. Di Timur Tengah juga sama. Terus wawunya juga sama. Yang ya juga sama. Nah, nanti yang kecil pun juga sama. Waw kecil, ada bendera juga. Yang harus diperhatikan ya-nya ya. Kalau alif sama waw itu kan bentuknya sama, hanya ukuran yang berbeda. Kalau mungkin ini fontnya 16, ini 10 lah. Nah, kalau yang berbendera itu, ini saya singkat aja, kita nggak pakai teori, karena teori mat itu kan banyak, ada 16 macam. Jadi kita disibukkan dengan teori, nggak jadi baca. Yang penting gini, alif, waw, ya yang di atasnya ada bendera, kemungkinannya ini pertama ketemu dengan hamzah. Ini kemungkinan pertama. Jadi kalau ada bendera, kemungkinan pertama ketemu dengan hamzah. Ingat, hamzah itu ini yang kayak apa, kepala ini ya, kepala ini. Dan dia ini nanti terkadang di atas alif, terkadang di bawah alif, terkadang di atas wawu, terkadang di atas ya, dan kadang dia sendirian. Ini sebenarnya hamzah. Intinya gini, kalau ada alif wawu ya, ada bendera ketemu dengan hamzah, maka harus dibaca 4 maksimal 5 harakat. Ini saya singkat tuh ya. Karena ini nanti yang dibaca 2 harakat itu ada 5 macam. Yang ini nanti ada 3 macam. Jadi kalau mau dirinci kan panjang. Nah, kemungkinan kedua, kalau ada bendera seperti ini bertemu dengan huruf yang bertasdid atau sukun. Kemungkinannya itu. Nah, kalau ada bendera bertemu dengan tasdid atau sukun, maka harus dibaca 6 harakat. Ini singkat banget ya. Pokoknya kita sekarang gini, kalau ada alif waw ya tanpa harokat, di Quran Timur Tengah lah ya, tapi Quran Indonesia lain lagi ceritanya. Alif waw ya tanpa harokat, gak ada bendera juga, panjangin 2 harokat, udah selesai masalah. Kalau ada bendera, dilihat dulu, depannya hamzah 4, depannya tasdid atau sukun 6, udah selesai semua itu. Dari 16 macam itu sudah selesai. Nah, kalau kita mau teori, di sini yang dibaca 2 harokat itu ada 6, ada 5 dan juga yang mengatakan 6, yaitu diistilahkan dengan mat tabi'i, kemudian mat iwad, mat badal, mat tamkin, mat silah qasirah, dan mat harfi. Itu kalau mau ngerti namanya, kalau ngerti ya nggak apa-apa, saya cuma ngasih tahu aja. Itu 6 berarti kan? Terus ini bendera bertemu dengan hamzah itu ada 3, mat wajib muttasil, mat wajib muttasil, mat jaiz mufasil, mat silah tawilah, 3. Terus yang dibaca 6 ketemu tasydid atau sukun itu ada 5. Pertama mat lazim mutsaqal kalimi, mat lazim mutsaqal harfi, mat lazim mukhaffaf harfi, mat lazim mukhaffaf halimi, mat farqi, bukan? Apa? Ujian tadi. Nah, ini secara teorinya seperti itu. Nah, nanti kalau dirinci lagi ya agak puyeng lagi. Pokoknya intinya antum harus ingat ini dulu. Kapan 2, kapan 4, kapan 6. Udah, itu aja dulu. Yang namanya juga ringkasan ya kayak gini, ringkas. Mau ringkas terlalu panjang nggak jadi ringkas lah. Paham ini ya? Jadi kalau ada yang bawa Quran, Ustaz, hah? kalau yang ada bulat-bulatnya di waw atau alif itu gimana cara baca? Oh, itu lain dulu ceritanya. Kalau yang ini, itu kan saya bingung gitu, mau panjang apa gimana? Karena Tapi terakhir itu insya Allah nanti akan kita bahas. Buletan gini kan? nah ya.
Bulatan itu ada 3 nanti. Bulat banget yang berongga, ada bulat banget tanpa rongga, ada bulat setengah oval. Dan itu beda-beda semua. Dibahas sekarang atau nanti? Nanti aja ya. saya kasih ini gini. Prolog aja dulu lah ya. Sebenarnya baca Al-Quran itu kurang lebih jenisnya itu ada 5. Pertama, ini sudah saya ulang itu. Ada hurufnya dan dibaca apa adanya. Oke ya. Misalkan bismi ya memang ada huruf bi, ada kasrahnya, ada sinnya, ada sukun dan seterusnya. Pokoknya apa hurufnya dibaca apa adanya. Itu paling mudah itu. SD juga bisa ya. Yang kedua, ada hurufnya, tulisannya ada tapi nggak boleh dibaca. Seperti yang tadi ada bulat-bulatan ini, tulisannya ada tapi nggak boleh dibaca. Jangan nanya ngapain ditulis kalau nggak dibaca. Itu kaidah bahasa Arab itu. Nah, tapi memang kebiasaan gitu orang Indonesia itu. Itu ngapain ditulis kalau nggak dibaca? Oh, ngawur ya. Jadi yang pertama ada tulisan dan dibaca. Yang kedua ada tulisan tapi nggak boleh dibaca, memang nggak boleh. Wala ana abidum ma'abadtum. Di situ aslinya ma'abadtum. Jadi antum nggak boleh baca wala ana abidum ma'abadtum. Harus ma'abadtum. Da-nya dihilangkan. Tulisannya ada. Dihilangkan nggak boleh. Nah, tuh selesai ya. Kalau pengen tahu kenapa bahasa Arab no. Yang ketiga, nggak ada hurufnya. Memang tidak ada wujudnya hurufnya itu, tapi harus dibaca. Salah satu adalah non miqayah. Kalau antum baca misalkan qul huwallahu ahad, disambung dengan ayat yang kedua, bacanya bukan qul huwallahu ahadullah, tapi qul huwallahu ahadunillahu somad. Di sana nggak ada huruf ni, tapi harus dibaca dengan ni. Di sana nggak ada huruf, tapi harus dibaca. Oke, itu yang ketiga. Agak lumayan sulit itu, karena nggak ada huruf tapi harus dibaca. Membaca sesuatu yang nggak ada hurufnya. Yang keempat, hurufnya ada, nggak boleh dibaca tapi ada hurufnya, nggak boleh dibaca, tapi hanya boleh diisyaratkan dengan bibir. Nah, contohnya basal ta, aslinya itulah basal ta, ada toknya. Toknya itu hurufnya ada, tulisannya gini. Basal ta, ada toknya ya. Toknya hurufnya ada, tapi nggak boleh dibaca, tapi boleh disyarat, hanya boleh diisyaratkan. Jadi basal ta, ini ngapusi gitu, atau ngapusi, mau baca tapi nggak jadi. Basal ta, ini yang keempat. Yang kelima, nggak ada hurufnya, wujudnya nggak ada, dan nggak boleh dibaca. Ya wajar nggak ada hurufnya, tapi harus diisyaratkan dengan bibir. Ismam, la ta manna. Di situ nggak ada hurufnya, tapi harus diisyaratkan. Nah, nanti insya Allah minggu depan semoga bisa kita ke sana. Ini 5 itu prolognya hari ini ya. Dan untuk masalah-masalah yang gharib seperti ini nggak bisa dipelajari otodidak, harus lewat dengan orang langsung. Atau pakai video, ya di videonya sih bener. Yang nirukan itu salah kadang. Oke ya, nih paham nih? Ada pertanyaan? Saya lanjutkan kalau nggak ada. Karena kalau ada Quran bisa dicoba itu. Nanti dicatat aja ya. Surat An-Nisa ayat 143. Bisa 43. An-Nisa ayat 143. Ayatnya. Coba ya. Oke, saya lanjutkan kalau nggak ada. Gini, untuk huruful muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah atau disebut dengan fawatihus swar. Fawatihus swar itu huruf-huruf yang berada di awal surat atau pembuka surat, yang biasanya di sini cara membacanya tidak sesuai dengan kaidah atau membacanya khusus gitu. Nah, dibagi jadi 3. Yang pertama ini dibaca alif, tidak panjang,
Jadi dia hanya dibaca alif. Jadi nggak boleh alif atau alif, nggak, tapi alif. Yang kedua, yang harus dibaca 2 harakat yaitu hayyun tahura. Artinya huruf ha, ya, to, ha, ro, maka harus dibaca 2 harakat. Nah, jadi contohnya kalau kita menemukan kayak gini di awal surat biasanya surat Toha ya. Ini bacanya bukan dipanjangkan panjang 6, enggak, tapi cukup 2 dan seakan-akan berharokat fathah. Jadi Toha, enggak boleh terlalu panjang dari itu. Harus Toha, atau misalkan ya-nya ini Yasin, ya-nya harus 2, enggak boleh lebih. Yang ketiga, Naqusa asalukum, nun, qaf, shad, ain, sim, lam, kam, kaf, dan mim. Ini harus dibaca 6 harakat. Dan biasanya yang ini yang harus dibaca 6 harakat biasanya di atasnya ada bendera. Ini. Nah, saya rinci sekarang satu persatu ya. Kalau yang ini cara bacanya tadi seperti berharokat fathah, terus setelahnya ada alif, seakan-akan, cuman nggak ada harokatnya nanti. Ya, hayyun tahuro, ingat, ha, ya, to, ha, ro. Nah, sedangkan yang ini cara bacanya, pertama, ini bacanya gini, 6 harokat. Jadi nun 6. Terus yang kedua apa itu? Qaf. Bacanya berarti Qaf, terus shad. Nah, shad ini yang kebanyakan salah tuh. Bacanya bukan shad. Nih, tapi shad. Ada dalnya. Jadi bukan shad. Shad. Dal. Kalau yang ngerti, yang baca kayak gitu, deg-degan, shad, nunggu, duduknya kapan? Terus, ini dibaca ain, i-nya yang 6, bukan n-nya, bukan ain, ai-nya. Nah. Terus sin, terus lam, terus kaf ya, kaf, terus mim. Jadi bacanya, misalnya saya contohkan, nah, misalnya ya, tonya berapa? 2, karena masuk ke tuh hayyan toharoh. Jadi tonya nggak boleh lebih dari 2, to segitu. Jadi kalau saya rinci gini, to, sin, tasdid. Nah, ini. Jadi bacanya gimana? To, sim, masuk. Non sukun ketemu mim. Harus tahu ini. Sinnya nih non sukun ketemu mim. Dengung. Masuk ke mim. To, sim, mim. Apa ya? Jadi bukan to sama. Bukan to sama. Kalau ini apa tuh? Ingat, ain diakhiri dengan nun, terus ketemu dengan sin.
non sukun ketemu sin, dengung nanti. Terus sin diakhiri dengan non sukun ketemu qaf, dengung juga. Berarti dengung semua itu. Ain sin qaf. Itu bukan ngasaqaf. Itu ngasaqaf. Oke, latihannya ya. Halaman berapa itu? 71, silakan. Nah, yang pertama itu dibaca alif itu, alif nggak panjang loh ya. Lam berapa lam? 6 nih ya. Nanti mim sukun, mim. Nah, mim sukun ketemu mim, nanti dengung. Jadi bacanya alif lam mim. Gitu. Coba bareng ya, mari silakan. Alif lam mim. Terus sampingnya alif lam mim sod. Mantul. Dal. Terus sampingnya alif lam ra. Jangan panjang-panjang. Tuh. Alif lam ra. 2, ulangi. Alif lam ra. Terus alif lam mim ra. Ini yang agak panjang dikit. Saya contohin ya. Kaf ha ya ain sad. Ayo, Kaf ha ya ain sad. Yang tidak ada bendera harus dibaca seakan ada harokat fathahnya. Jadi bukan ha ya, tapi ha ya itu. Kaf ha ya ain sad. Ulangi sekali lagi ya, silakan. 2, 3. Gini. Tadi saya bilang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Apa sih mana harokat? Tahu mana harokat? Bukan ketukan, harokat ya harokat. Ini begini loh maksudnya itu. Ini dari dulu juga orang-orang bilang harokat ya ketukan, diketuk-ketuk gitu. Sebenarnya gini, biar gampang. Ba panjangnya berapa? 2 ya. 2 harokat kan namanya? Panjang 2 harokat itu makna 2 harokat itu bukan ketukan. Ulama dulu itu memberikan namanya itu susah-susah ya. Harokat jadi pentungan di sini, pentungan. Ketukan. Ba itu maksud 2 harokat sama dengan kita mengucapkan 2 huruf yang sama berharokat. Jadi kalau kita mengucapkan ba itu harus sama ketika mengucapkan ba, selesainya sama. Itu makna dari 2 harokat. Jadi kalau 4 harokat berarti sama dengan kita mengucapkan huruf yang sama sebanyak 4. Itu nama harokat. Jadi bukan ketukan. Nah, cuman kita harus melihat tempo kita membaca. Kalau temponya cepat, ngitungnya yang mengikuti. Apa namanya? Ritmenya. Dan kalau kita pakai slow, yang biasa lah dulu. Istilahnya tartil. Tartil itu ngitungnya to, wa, ka, pa. Misalnya ba, idza, ja. Harus gitu. Itu kalau biasa. Kalau cepat idza jaa nas, udah 4. Ngitungnya 2 ke 4.
sesuai dengan tempo membacanya. Itu makna 2 harokat. Oke, sekarang 6 harokat berarti hitungnya sesuaikan dengan tempo. Temponya kita pakai yang biasa atau tartil. Nah, oke ya. Langsung aja satu-satu deh. Mana? Dari alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ya, terus Alif lam mim sod. terus. Alif lam Enggak dengung. Mim ketemu ro. Alif lam ra. Bukan ro. Ro. Ra. Berharokat ro. Alif lam ro. Alif lam ra. Nah, terus. Alif lam mim. Dengung. Lam ketemu mim. Alif lam mim ra. Mimnya kurang, masih 5 itu. Alif lam mim ra. Dikit banget. Hitung. Alif lam mim Alif lam mim ra. Nanti ditambah. Ya. Dikit banget, kok kurang. Rezekinya panjang hari ini. Ya, kaf. Ha ya. Biasa aja. Kaf. Ya. Ha ya. Sama. Ain, oh kan, N-nya yang ditekan, bukan ain, tapi ain, sod, santai ya, santai. Kaf, ha ya, ain, sod, ayo. Ha ya. Coba bareng biar dibantu. Atau ya keras tapi yang lain cuma ngikutin. Ya mari 2 3. Tahu nggak kenapa suara jadi pendek? Karena takut salah. Coba antum suara lepas, nanti akan panjang sendiri itu. Lepasin bareng. Mari 2 3. Lebih enak kan? Lebih plong. Ditahan. Ulangi. Lepasin. Kaf ya. Kaf ha ya ain sad. Habis. Coba antum. Kafnya. Kaf ha ya ain sad. Oke, ainnya kurang dikit. Terus, serah. Ain. I-nya 6. Kurang. Itu 5 loh.
Recording. Coba aja antum yang tengah 5 itu. Iya. Itu baru 6. Kofnya yang 6, yang 4. Mana ya? Sim besin. Sin. Bukan sim loh. Tosin. Ulangi. Tosin. Terus. Oh. 2. Tosin mim. Oke. Dihitung lo ya. Dihitung dulu nggak apa-apa. Nanti lama-lama antum akan merasakan. Misalkan ada orang baca, 5 itu. Pak, tambah 2, Pak. 4. Kalau awal-awal antum ngitung, nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Nah, ya, jadi to-nya 2 itu, to sim mim, itu ya. Ya, Mas, lanjut. Toha. Gitu dong. Terus. Amin. Oke, terus. Bareng. Yasin ya. Yasin. Terus. Sod. Terus. Qaf. Terus. Nun. Alhamdulillah. Ingat-ingat ya, itu cara bacanya. Ke depan insyaallah ayat berikutnya. Kita cukup dulu ya. Nanti kita lanjut ke depan. Kita alhamdulillah. Alhamdulillah.